Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Anggita di slide interaktif substansi genetika. Bersambung pada part pertama kemarin tentang kromosom dan gen, kali ini kita akan menuju ke part kedua, yaitu DNA dan RNA. Yang pertama, kita akan belajar tentang struktur DNA yang kita sebut sebagai double helix. Apa itu double helix? Dua rantai yang bergerak dengan arah berlawanan. Di sini terlihat pita kuning menunjukkan rantai gula dan fosfat. Sedangkan pasangan basa di sini membentuk penghubung horizontal di antara kedua rantainya. Terlihat di sini seperti susunan tangga dengan pita kuning, gula fosfat bertindak sebagai ibu tangga, sedangkan pasangan basa bertindak sebagai anak tangga. Dua rantai ini kemudian akan berpilin. Struktur DNA yang sudah kita lihat gambarnya tadi terdiri atas kumpulan polinukleotida, di mana satu nukleotidanya terdiri dari gula deoksiribosa, basa nitrogen dengan dua macam. Yang pertama purin dengan adenin A dan guanin G, lalu pirimidin dengan sitosin S atau C dan timin dengan simbol T. A akan selalu berpasangan dengan T, sedangkan S atau C selalu berpasangan dengan G. Dan yang ketiga terdiri atas gugus fosfat. Ini merupakan susunan basa nitrogen apabila kita lihat pada bentuk atau bangun molekulnya. Bisa kita lihat bahwa di sini bangun berwarna biru merupakan gula, sedangkan bangun berwarna kuning merupakan fosfat. Lalu di sisi tengahnya di sini, di antara dua rantainya, ini terdapat kumpulan dari basa nitrogen. Setiap gugus fosfat berwarna kuning akan menghubungkan ujung 3 karbon pada gula berikutnya pada sepanjang rangkanya. Pasangan sitosin dan guanin memiliki 3 ikatan hidrogen, sedangkan pasangan adenin dan timin memiliki 2 ikatan hidrogen. Ini adalah ikatan-ikatan hidrogen yang menghubungkan basa nitrogen pada 2 rantai DNA. Nah, kedua untai rantai DNA ini bergerak dengan arah berlawanan. Di sisi kiri ada 5,3 ke bawah dan di sisi kanan ada 5,3 ke arah atas. Selanjutnya, apabila sel mengalami pembelahan, maka di dalam inti sel yaitu DNA juga akan mengalami penggandaan. Kita sebutnya sebagai proses replikasi DNA. Ada 3 teori replikasi DNA. Yang pertama, apabila pasangan rantai lama membentuk pasangan rantai baru secara tiba-tiba, kita sebut sebagai teori konservatif. Teori yang kedua, apabila pasangan rantai lama lepas terlebih dahulu, kemudian masing-masing pasangannya akan membentuk rantai baru. Teori ini kita sebut teori semi-konservatif. Dan yang ketiga, apabila pasangan rantai lama terurai, kemudian di tiap-tiap uraiannya akan membentuk rantai baru. Kita sebut sebagai teori dispersi. Bagaimana DNA replikasi berjalan? Replikasi DNA kita mulai dari parental DNA sebelah kanan yang berwarna biru. Dari kiri ke kanan, pasangan rantai DNA lama akan dilepas ikatan basa nitrogennya dengan enzim helikase. Ketika enzim helikase berjalan, akan terbentuk dua rantai DNA lama, yaitu rantai 35 dan rantai 53. Ingat, setiap pembentukan asam nukleat DNA maupun RNA akan membentuk dari 5 aksen ke arah 3 aksen. Sehingga untuk rantai DNA yang lama 3 ke 5 akan membentuk pasangan 5 ke 3. Hasilnya, rantai 5 aksen ke 3 aksen yang baru ini akan sekali jalan pembentukannya dan dibentuk oleh enzim DNA polimerase.
Kemudian bagaimana untuk rantai lama 5 ke 3, karena dia akan membentuk pasangan yang 3 ke 5, tetap dia akan terbentuk dari 5 ke 3, maka pembentukannya dari pangkal. Dari ketika helikase berjalan, di sini akan terbentuk pembentukan dari 5 ke 3, lompat, 5 ke 3, lompat, dan seterusnya, sehingga akan terbentuk suatu potongan-potongan yang kita sebut sebagai fragmen Okazaki. Karena masih terbentuk segmen dan potongan, kita harus hubungkan terlebih dahulu dengan enzim DNA ligase. Apabila segmen Okazaki ini sudah bersatu satu sama lain, maka akan terbentuk dua rantai baru. Itu tadi adalah proses dari replikasi DNA. Lanjutnya kita ke RNA. Untuk RNA, kita lihat di sini ada rantai yang hanya memiliki satu pita atau satu rantai, berbeda dengan DNA tadi yang punya dua rantai. Ada 3 tipe RNA. Yang pertama RNA-D atau mRNA membawa kode genetik ke ribosom. Yang kedua RNA ribosom, yaitu komponen utamanya dari penyusun ribosom. Dan yang ketiga RNA transfer, dia membawa asam amino ke ribosom. Ini merupakan bentuk struktur dari RNA transfer. Apa perbedaan DNA dan RNA? Dari strukturnya tadi sudah kita lihat bersama-sama. Untuk letak DNA tentu ada di nukleus, mitokondria, dan kloroplas karena dia digunakan sebagai pengatur metabolisme. Kemudian RNA selain dia berada di nukleus, dia juga berada di sitoplasma dan ribosom karena terkait dengan RNA yang punya 3 tipe. Strukturnya DNA tadi sudah kita amati bersama, double helix. Dan dia rantainya panjang, sedangkan RNA single helix hanya punya satu rantai dengan rantai yang lebih pendek. Komponennya berupa gula deoksiribosa dengan basa nitrogen, purin, guanin, adenin, pirimidin, sitosin, timin, bisa kita singkat PUGAPID. Sedangkan pada RNA, gulanya itu ribosa, sedangkan basa nitrogennya purin, guanin, adenin, pirimidin, sitosin, urasil, bisa kita singkat PUGAPIUS. Kemudian untuk fungsinya pada DNA kita gunakan sebagai informasi genetik atau hereditas, sedangkan pada RNA digunakan sebagai pelaksana sintesis protein. Kadarnya pada DNA dia tetap, tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan kadar pada RNA berubah-ubah sesuai aktivitas dari sintesis protein. Sekian dan terima kasih penjelasan dari part 2 tentang DNA dan RNA. Kita sambung kembali ke part 3 tentang sintesis protein. Tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.